firman Tuhan, karena kami sudah siap mendengarnya hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, firman yang hidup. Kami berdoa kepada Bapa di sorga. Setiap kita yang siap dengan firman Allah, sama-sama saya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan. Baik, shalom semua. Baik, Ibu Bapak sekalian, saya berharap semangat kita harus tetap sama. Apapun keadaan di sekeliling kita harus tetap sama. Semangat kita tetap sama seperti pada waktu kita mungkin tidak ada persoalan. Nah, pagi hari ini saya mau bicara tema pilihan yang tepat. Saudara-saudara, tema kita pagi hari ini adalah pilihan yang tepat. Saudara, apa itu pilihan yang tepat? Pilihan yang tepat yang saya maksudkan adalah seperti gambar ini. Saat keadaan sekelilingmu makin memburuk, engkau harus makin membaik. Nah, saudara, pilihan yang tepat itu artinya saat engkau dalam keadaan atau saat keadaan sekelilingmu makin buruk, engkau harus makin apa? Makin baik. Saudara, sekali lagi kita lihat gambar berikut ini. Pilihan hidup ini harus berubah. Saat keadaan sekelilingmu makin buruk, engkau harus makin baik. Yesaya 38 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Mari kita baca Yesaya 38 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-5. Ada sebuah cerita yang menarik. Ternyata bukan hanya saudara orang susah, orang miskin, orang tak berpendidikan, orang yang mungkin secara manusia tidak bisa diandalkanlah yang juga punya persoalan. Seorang raja pun menghadapi persoalan, dan waktu dia menghadapi persoalan dia persis seperti saudara dan saya. Dia bisa takut, dia bisa lemah, tetapi ini yang dia pilih pada waktu sesuatu terjadi atas hidupnya. Nah, mari kita baca. Pada hari-hari itu Hizkia ini raja Yehuda, jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Namanya orang sakit banyak, kalau pendeta datang, pasti pendeta bilang, tenang Bapak, Mama, tenang, Tuhan penyembuh, Tuhan ajar, Tuhan masih tolong kita. Nah, ini kalau saya gembala, lalu saudara sakit, lagi di UGD atau IGD, apalagi pasang selang di mana-mana, saya datang, saya bilang, Mama siap-siap, besok mati. Saudara, saya pikir hanya ada dua yang akan saudara lakukan dalam hidup saudara. Pertama, saudara akan marah dengan saya. Pendeta, apa kok bukan doa berkat tapi doa kutuk, gitu ya. Yang kedua, kemungkinan saudara tidak kebaktian lagi di sini. Tapi ini yang terjadi. Yesaya datang dan bilang besok. Ini pada catatan bilang dia hampir mati, belum mati. Tapi Yesaya bukan datang kasih kuat. Yesaya bilang besok mati atau nanti segera mati kepada keluargamu. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan. Ayat 4 sudah lihat. Ayat 3 sorry maksudnya. Ia berkata, Tuhan. Jadi dia bilang Tuhan, ini seperti Tuhan, bukan. Dia sedang meratap. Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia, seorang raja menangis. Saya sering pesan kepada anak-anak saya, jangan sembarang menangis. Menangislah pada waktu engkau ada di bawah kaki Tuhan. Orang muda, perempuan, wanita, jangan sembarang menangis. Apalagi lu menangis di depan dukung orang yang lu sayang, yang belum jelas. Jangan menangis. Saya kasih ingat saudara, jangan menangis di depan dia. Dia terlalu sombong. Saudara, jangan pernah menangis sembarang. Menangislah di bawah kaki Tuhan. Dan Hizkia melakukan itu pada waktu dia mengalami berita duka cita. Ayat 4, maka berfirmanlah Tuhan kepada siapa? Yesaya, ayat yang ke-5, ayat terakhir. Pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu berapa? 15
tahun lagi. Saudara, luar biasa. Nah, pagi hari ini saya buka pertama kali Facebook. Pagi ini Facebook, mulai dari kemarin sampai hari ini, saya dapat berita negatif semua. Persis seperti saya dapat berita, atau persis seperti Hizkia dapat berita dari surga. Yang pertama berita itu adalah ini, saudara. Pertama, saya buka websitenya provinsi di Pusdal Lops PB Provinsi NTT. Ini yang terjadi, berita pertama. Berita itu mengatakan update infografis percepatan penanganan COVID-19 di NTT pukul 4 kemarin. Kabupaten Kupang atau Kota Kupang 14 kasus. Lalu Kabupaten Kupang 5 kasus, Kabupaten Manggarai Barat 3 kasus, Kabupaten Manggarai Timur 1 kasus, Kabupaten Sumba Tengah 2 kasus, Kabupaten Sumba Timur berapa? 20 kasus. Sumba Timur paling bahaya. Karena itu saudara yang sedang mau piknik, sudah beli tiket, saya berharap saudara batal. Sembuh, Kabupaten Flores hanya 1. Kabupaten Kupang 6 yang sembuh. Kabupaten Saburai Jua 2 kasus. Kota Kupang maksudnya tadi. Kabupaten Sika 10 kasus. Meninggal di Kota Kupang 2. Kabupaten Sumba Timur 1 kasus. Kalau kita baca tadi, ada 1 lagi masih tunggu di kasus. Kalau bukan mereka di sana, Anda dan saya. Itu berita pertama. Berita tidak enak. Berita kedua adalah, kemarin saya bicara-bicara dengan seorang teman saya, pendeta yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia berkata begini, waktu saya telepon, bagaimana keadaan Ibu Pendeta? Dia mengatakan satu kata, nyungsep. Tahu nyungsep? Tahu nyungsep? Apa itu nyungsep itu? Nyungsep itu apa? Kalau orang Kupang bilang jatuh matono. Matono. Habis-habisan. Lalu saya tanya, kenapa nyungsep? Dia adalah seorang hamba Tuhan yang dalam sebulan bisa 80 kali dapat undangan khotbah. Jadi mereka tidak cari uang, tapi maksudnya adalah 80 kali. Bayangkan kalau dia dapat berkat dari 80 kali khotbah, bagaimana penghasilannya. Sisi lain dia seorang pengusaha, dia punya bisnis yang luar biasa. Tapi kali ini dengan COVID, nyungsep. Nyungsep bukan hanya nyungsep bisnisnya, tapi nyungsep adalah pelayanannya. Dan yang lebih mengerikan, dia tanya saya, Jer, kalau di situ anakmu kuliah berapa? Saya bilang 2 juta. Dia bilang berapa? 2 juta. Mahal tidak di situ? Mahal. Kalau saya tanya dia, di mana di Surabaya? Dia ketawa saya. Dia bilang, itu 2 juta beli beras saja itu kalau di Surabaya. Kalau saya tanya dia, lu punya anak-anak biaya per orang, biaya kuliah berapa? 30-an juta. Jadi bisnisnya nyungsep, pelayanannya nyungsep, itu berarti penghasilannya tidak jelas. Sekarang dia harus bayar puluhan juta. Lalu dapat korting, misalnya 35 juta, hanya korting 500.000, berarti 34,5. Anda dan saya tidak terlalu rasa. Orang di Jawa rasa nyungsep gara-gara COVID. Berita tidak enak. Yang ketiga, saya juga dengan seorang anak Tuhan, orang yang saya kenal, salah satu anak saksi saya. Saya tidak tahu maksudnya. Tapi kalau dia nonton, saya tidak bermaksud menjatuhkan Anda atau punya maksud apa. Saya hanya mau dapat pesan yang bagus dari dia. Dia mengatakan gini, hari ini dia dapat, atau mungkin kemarin, saya yang menerka kemungkinan dia sakit banyak. Kemungkinan. Karena dia tulis, seorang ahli bicara kepada dia, dan dia hanya bisa blank. Lalu tanpa sadar, dia ucap begini di waktu mungkin ahli dokter itu mengatakan tentang keadaan dia. Lalu yang terucap dia bilang begini, dia hanya bilang begini, hari ini terucap di bibir saya, cukup sudah Nah, ini berarti orang Kupang. Cukup sudah Ada pergumulan yang saya tahu panjang, mungkin berhubungan dengan sakit penyakit. Sudah cukup, kalau bisa cukup sudah Nah, waktu dia kasih keluar itu, waktu dia dengar pernyataan ahli, anaknya dengar. Lalu dia bilang sama anaknya, tenang, semua dalam keadaan baik. Lalu dia bilang, sebenarnya kata itu bukan untuk anaknya, tapi kepada dirinya. Saudara, hari-hari ini kita dengar berita-berita yang tidak enak, berita yang menakutkan. Berita yang berikut adalah berita yang paling baru.
terbaru, paling terbaru, yaitu sebuah pesawat jatuh di mana? Di Kalimantan. Dan yang paling menyedihkan adalah seorang bernama Yaman Zai. Yaman Zai ini orang Toraja yang baru setahun tugas di Kalimantan. Karena tugas 1 tahun, anak istrinya kemungkinan tidak ikut. Dan dalam kemarin, kalau tidak salah kemarin, istri anaknya telepon, "Bapak, kami mau libur." Lalu suaminya bilang, "Oke, datang." Jadi ada satu anaknya yang baru lahir 3 bulan lalu kalau tidak salah. Dengan mereka ada 3 orang, istri dan 2 anak, naik pesawat. Singkat cerita, belum jalan beberapa lama, suaminya tak bertanya. Biasanya perjalanan paling lama 1 jam, tunggu 1 jam tidak datang, 1 jam lebih tidak datang. Tiba-tiba di bandara keluar berita, pesawat Sriwijaya Air hilang kontak. Dan yang paling mengerikan, tidak beberapa lama ada berita langsung dari seorang nelayan yang melihat bagaimana pesawat itu jatuh dan terbakar. Seorang yang menanti selama 1 tahun, istri, anak, untuk bisa berjumpa, kangen-kangenan, hari itu tidak bisa melihat. Karena sampai hari ini belum ada 1 mayat pun yang didapat. Baru dapat kabel dan juga beberapa alat-alat pesawat. Berita mengerikan. 1 COVID belum selesai, ekonomi belum selesai, berita Indonesia berduka karena sebuah pesawat jatuh. Dan yang paling mengerikan adalah 1 keluarga harus kehilangan orang yang dikasihinya. Saya tanya saudara, apakah berita mengenai Hizkia enak untuk saudara dengar? Bagaimana kalau berita pesawat ini terjadi atas hidup? Tadi saya bilang, tema saya adalah pilihan yang tepat. Orang ini bisa marah kepada Tuhan. Orang ini bisa menyalahkan siapapun. Maskapai bisa disalahkan. Mungkin dirinya bisa menyalahkan. Tahu begitu, saya tidak undang mereka. Biarkan saja mereka tetap ada di, misalnya di Surabaya atau di Jakarta. Semua bisa disalahkan. Tapi sekali lagi, pilihan ada di tangan saudara dan saya. Saya tidak tahu berita apa yang sedang kau dengar hari ini. Sekarang ini ada orang-orang yang menggunakan kesempatan mengenai COVID untuk dapat keuntungan. Jadi dia kasih berita, semakin Anda takut Anda baca, semakin Anda takut Anda baca, dia dapat viewer, dia dapat hasil. Jadi mau berita benar tidak benar akan ditaruh. Dan kalau saudara tidak belajar bijak memilih pilihan hidup, Anda jadi orang yang stres, Anda jadi orang yang tidak tenang, Anda jadi orang yang tidak akan menikmati hidup ini. Nah, jadi yang terakhir, kalau masih ada gambar yang lain. Sekali lagi saya suka orang ini. Sekalipun dia buncit, dia pakai pakaian bagus, kasih bunga, dan dia menikmati, seolah-olah berkata, ini pilihannya tepat. Saya berharap bahwa pilihan kita masih tepat. Apapun berita, apapun keadaan saudara, saat keadaan sekelilingmu makin buruk, engkau harus makin apa? Baik. Nah, kita mulai bahas apa itu yang saya maksudkan pilihan yang tepat. Yang pertama, dari berita yang kita dengar tadi, kita belajar tentang beberapa hal. 1, saat keadaan sekelilingmu makin memburuk, maka doamu harus semakin baik. Saudara, poin pertama, pilihan yang tepat adalah saat keadaan sekelilingmu makin memburuk, maka doamu harus semakin baik. Tidak ada kata amin. Semakin keadaan di sekelilingmu makin buruk, doamu harus semakin baik. Ini yang dilakukan oleh Hizkia. Yesaya 38 ayat 1 dan 2 coba kita baca. Pada hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Ya? Yesaya 38 ayat 1 betul toh? Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata, beginilah firman Tuhan, sampaikan pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Bayangkan kalau bapak yang tadi dengan pesan ini, lebih baik pesan terakhir, karena istri dan anak-anakmu akan mati. Hizkia masih jauh lebih baik daripada orang ini. Kalau Hizkia mau mati dikasih tahu,
bahwa engkau besok mati. Tapi ini tadi berita tadi tidak ada kesempatan. Tapi bisa bayangkan bahwa kalau sampai berita itu disampaikan sebelum dia naik pesawat, saya yakin suaminya tidak akan izinkan dia naik pesawat. Tapi sekali lagi, keputusan hidup mati seseorang ada di tangan Tuhan. Karena itu sekali lagi, waktu Hizkia dapat berita ini, berita kematian, berita duka cita, berita yang membuat dia menangis. Ayat 2 berkata, lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa. Ada hal-hal yang mengecewakan saudara. Ada hal-hal yang melukai saudara. Ada hal-hal di mana saudara sangat-sangat kecewa. Dan sisi lain Anda tidak bisa buat apa-apa. Pilihlah seperti Hizkia. Dia mulai berdoa, saudara. Keadaan kota Kupang tidak semakin baik, makin naik. Sampai isu mengenai PSBB akan diberlakukan, sekalipun itu akhirnya kita dapati hoax. Tapi kalau terus naik angka mereka yang terinfeksi, kemungkinan kita bisa PSBB. Itu berarti kehidupan kita makin sulit. Tapi apapun berita tentang saudara yang saudara dengar, yang saudara alami di sekelilingmu, mulailah tunduk kepalamu dan berdoa. Amin. Ada amin. Sekarang ini berita-berita tidak enak kita dengar. Covid lah, pesawat jatuh lah. Kapan hari saya nonton di Batam kalau tidak salah, itu ada orang tidur-tidur, lalu ada kapal tongkang besar parkir di situ, jadi angin besar, kemungkinan tsunami kan tidak tahu. Lalu kapal ini terlepas rantainya, jadi dia hantam seluruh rumah-rumah yang ada di pesisir pantai, dan banyak yang mati. Aduh, saya lihat yang mati itu ibu-ibu cantik-cantik lagi pakai jeans, bagus jeansnya. Hidup ini kalau Tuhan sudah bilang mati, mati. Tapi sekali lagi berita apapun, pilihlah untuk mulai berdoa. Adakah ketakutan-ketakutan sedang melanda? Mulailah berdoa. Adakah kecemasan-kecemasan yang sedang melanda hidupmu? Mulailah berdoa. Amin. Sisi lain ekonomi makin buruk, tapi kebutuhan kita tetap, itu masalah. Keadaan makin buruk, ekonomi tetap bahkan naik. Contoh, penghasilan Anda tidak jelas hari-hari ini, tapi uang sekolah tidak turun, uang kuliah tidak turun, uang makan tidak naik, tidak turun. Bakso yang dulu dapat 15.000 sekarang 20, 27. Puasa bakso, saudara. Keadaan makin buruk, tapi keadaan itu tidak boleh membuat engkau punya doa makin baik. Amin. Orang terbalik, waktu punya masalah doanya makin turun. Berapa banyak orang kecewa lalu berhenti untuk berdoa, karena mereka mengatakan, buat apa berdoa? Toh Tuhan tidak dengar. Buat apa saya berdoa? Toh Tuhan tidak pernah dengar sedikit pun dari doa saya. Hei, Hizkia juga bisa saja berdoa dan Tuhan tidak menjawab. Tapi Hizkia tidak pernah pikir mengenai Tuhan jawab atau tidak. Yang penting dia mulai melakukan yang dia pikir baik adalah berdoa. Tak usah pikir dia mau jawab atau tidak, tapi minimal pada waktu engkau ada dalam keadaan buruk, mulailah berdoa. Sebab kalau saudara berdoa, saya selalu bilang kita masih dapat dua hal. Yaitu pertama, kita bisa dapat yang baik, atau mungkin tetap buruk, tapi kita masih bisa dapat dua hal, buruk dan baik. Tapi ketika Anda tidak berdoa, saya bisa bayangkan kalau hari itu Hizkia tidak berdoa, maka kematian pasti terjadi. Mengerti maksud saya? Keadaan mungkin tidak akan membuat kita jauh dari keadaan yang sekarang ini, tapi minimal ketika engkau berdoa, engkau tenang. Ada amin. Kita habis berdoa kan Covid, bukan langsung besok bilang Covid sudah hilang 3 hari yang lalu pada saat Anda berdoa. Tidak. Tapi saya meyakini bahwa setiap kali saya mulai takut dengan keadaan ini, saya berdoa. Kenapa? Karena saya meyakini bahwa berdoa adalah saya menyerahkan hidup saya kepada Tuhan. Nah, yang menarik adalah kalau saudara lihat ayat yang kedua. Lalu Hizkia pada waktu dia dengar berita itu dia lihat. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding.
Saudara, orang kalau sudah pasrah, kemungkinan ini sakit banyak ya. Saya lihat kalau sampai mau mati, ini bukan sakit main-main ini. Ini sakit yang tidak bisa bergerak lagi. Tapi Alkitab tulis ini, Hizkia memalingkan badannya ke tembok. Punya makna yang bagi saya, punya makna tersendiri bagi saya. Apa itu? Bagi Hizkia, orang yang berdoa selalu membelakangi masalah dan menghadapkan mukanya kepada Tuhan. Dengar, orang yang berdoa bukan orang yang tidak ada persoalan, tapi dia sadar bahwa orang yang berdoa adalah orang yang siap membelakangi masalah dan menghadap mukanya kepada Tuhan. Saudara bingung, saudara mengerti mus? Dia sedang memalingkan wajah seolah-olah berkata, fokusku bukan pada persoalan, fokusku pada Tuhan Allah. Nanti kalau buka berita muncul COVID, buka HP COVID, buka anak-anak pun COVID. Saudara buka apa saja selalu ada pesan COVID-19. Apa saja selalu ada COVID-19. Entah mau berita apapun dia selalu ada itu kata COVID-19. Di YouTube selalu ada COVID-19. Di Facebook selalu ada COVID-19. Pesan itu selalu ada. Saudara lihat di profil Anda. Kenapa itu ada? Seolah mengatakan, engkau berdoa pun percuma, ini tetap ada. Tapi dalam doa selalu masih ada harapan. Ada amin. Doa memang tidak langsung menyelesaikan masalah, tapi saya selalu bilang, doa selalu memberi kita harapan. Doalah yang membuat kita akhirnya tidak lagi fokus pada persoalan tadi saya bilang, tapi pada Tuhan yang maha dahsyat dan luar biasa. Katakan amin. Kalau saudara baca Yesaya 38 ayat yang kelima, ini yang terjadi setelah dia berdoa. Ayat yang kelima, Bapak Ibu saudara lihat ayat yang kelima. Di dalam ayat yang kelima di atas Kak Kiki, itu dikatakan, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah, Daud bapa leluhurmu telah kudengar doamu dan telah kulihat apa? Air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Dari mana dia dapat 15 tahun? Dari doa. Dari mana dia dapat jawaban doa? Dari doa itu sendiri. Saudara, ketika saya baca ini, saya coba-coba renung begini, Bapak Ibu saudara yang diberkati Tuhan. Doa itu memang satu yang luar biasa. Sekali lagi, doa itu sesuatu yang luar biasa. Sebab ayat 5 berkata, pergi dan katakan kepada Hizkia, begini firman Tuhan Allah, Daud bapa leluhur telah kudengar doamu, telah kulihat air mata. Dia tidak bilang bahwa dia akan tunda, atau dia tidak bilang dia tidak peduli. Tapi yang saya suka adalah kata-kata ini seperti memperjelas mata Tuhan di dalam lihat orang berdoa. Dengar baik-baik. Dalam konsep doa ini, dari ayat ini saya melihat bahwa mata Allah itu terang benderang di dalam melihat Anda yang berdoa. Sampai-sampai terlalu jelas, sampai Alkitab bilang begini, aku telah mendengar doamu dan air matamu. Sudah lihat itu? Jelas sekali. Bukan hanya kata-kata, tapi spesifik sekali Allah melihat orang yang berdoa. Sampai air mata pun Allah lihat. Punya makna begini, saudara. Waktu saudara meneteskan air mata, kan seperti saya bilang, orang Kupang paling malu kalau nangis. Betul ya? Air mata saudara jatuh karena kekecewaan atau persoalan atau badai hidup telah jatuh. Dan mungkin karena ketemu orang saudara hapus di sini. Tapi Alkitab bilang, Allah waktu orang ketemu, kita sedang nangis karena kita punya persoalan. Waktu kita ketemu TOTI, tuku semua, kita ketemu pasti kita lah air mata cepat-cepat. Apalagi kalau kita lagi berkelahi istri atau suami, bapak tua memantu muncul. Dalam keadaan bagaimana? Baik-baik, baik-baik, bapak. Kata semua bapak, betul deh bapak, baik-baik. Kita tidak ingin orang lihat air mata, dan mungkin mertua dilihat tidak ada apa-apanya. Tapi Alkitab bilang, Tuhan tahu air mata. Orang berdoa itu tidak sia-sia, karena secara rinci Tuhan melihat, secara detail Tuhan melihat Anda. Karena itu berdoalah, karena Allah tidak pernah meninggalkan orang-orang yang berdoa.
Tahun ini belum, bulan ini belum, tahun depan belum. Tapi saya meyakini Alkitab yang bilang mata Tuhan selalu terang. Betul kata firman Allah, Allah tampung air mata kita di kirbatnya. Ada amin. Kalau di kirbat saya, makanya saudara jangan marah Tuhan. Saudara bilang gini, iya Tuhan, harusnya itu kirbat kan sutapoa. Kok Tuhan belum jawab? Salah. Karena kita ukur dengan tangan kita. Saudara bilang ini air mata terlalu banyak Tuhan. Kenapa Tuhan belum jawab? Itu di kirbatnya Tuhan atau kirbatnya saudara? Kalau kirbatnya Tuhan lebih besar atau lebih kecil? Kalau begitu Tuhan lihat, oh belum tumpah. Setengah kode tafek sedikit lagi. Saya meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka yang berdoa. Hana berdoa bertahun-tahun, Tuhan jawab. Elizabeth berdoa bertahun-tahun, Tuhan jawab. Katakan amin. Puji Tuhan. Ternyata bukan hanya berita mengenai di luar sana yang buruk, sampai LCD pun mengeluarkan gambar yang tidak jelas. Puji Tuhan. Ya namanya barang dunia selalu punya masalah. Saudara tidak boleh salahkan mereka, di belakang mereka sudah kerja keras luar biasa. Tapi yang kedua yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah ini. Pilihlah yang tepat. Apa itu pilihan yang tepat? Saat keadaan sekelilingmu makin memburuk, maka kehidupan kita harus jauh lebih baik. Pelan-pelan saya bicara. Saat keadaan sekelilingmu makin memburuk, maka kehidupan kita, khusus kehidupan rohani kita, harus semakin baik. Ayat 1 sampai ayat 4. Kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat 4, saya coba baca dengan cepat saudara. Tadi dikatakan begini. Ayat 3 saya baca ya. Ayat 3 saya baca untuk saudara sambil kita tunggu proses itu. Saudara lihat saya saja, tidak usah terganggu, biarkan mereka kerja. Ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Ia berkata, Tuhan, kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Jadi begini, dalam doa itu Yesaya masih dialog, Hizkia masih dialog sama Tuhan. Hizkia mengatakan begini, Tuhan, oke, saya akan mati, tidak masalah. Tapi Tuhan, tolong ingat baik-baik, aku ini telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati. Aku melakukan apa yang baik di mata-Mu. Sudah lihat ini, keadaan Hizkia, sakitnya makin parah, dan dia akan mati. Tetapi keadaan kondisi rohaninya Hizkia, menurut Hizkia yang bicara dengan Tuhan, keadaan rohaninya, keadaan hidupnya itu terbalik dengan keadaan fisiknya. Sekali lagi, ini yang luar biasa. Gara-gara makan nasi goreng pagi, tegak ya. Saudara, yang luar biasa adalah keadaan fisik daripada Hizkia itu keadaan yang terbalik dengan keadaan rohaninya. Maksudnya begini, dia sakit, secara fisik sakit, tapi secara rohani dia mantap di hadapan Tuhan. Banyak orang terbalik hari-hari ini. Dia sehat secara fisik, tapi rohaninya hancur-hancuran. Betul ya? Berapa banyak kita kelihatan sehat secara fisik, tapi rohani kita hancur-hancuran. Maka saya pikir kadang-kadang Tuhan itu izinkan kita sakit, supaya keadaan rohani kita kadang-kadang Tuhan izin supaya jauh lebih baik. Sudah setuju tidak? Lihat orang-orang yang semua mereka mati, itu lebih enak diomong firman daripada kita yang lagi kuat ya. Orang kalau semua mereka mati, sakit sudah banyak, selang sudah di mana-mana. Mau selang yang 2 cm, 5 cm, 10 cm semua. Coba tanya dia, mau berdoa. Sudah tahu jawabannya? Cepat Bapak, berdoa sudah. Kalau keadaan fisiknya biasa masalah, selalu dia terbuka dengan Tuhan. Tapi beda dengan kita. Kalau masih sehat begini, dengan Tuhan kita tutup mata. Kita tidak peduli.
Saya berharap sekali-sekali berita datang kepada saudara, bukan hanya suamimu akan dinaikkan pangkatnya dari kepala bagian atau menjadi kepala dinas. Tapi saya mau sekali-sekali berita bilang begini, 3 hari lagi lo picamplong pas tikungan ke-8 dari sini, mati, otak keluar, sekaligus batu di otakmu keluar. Saya tanya saudara, kira-kira waktu kalau saudara dengar begitu, saudara masih mau main-main dengan hidup ini? Tidak. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu terjadi supaya kita tahu keadaan rohani kita. Hizkia Tuhan izinkan supaya dia semakin tahu keadaan rohaninya. Kalau Tuhan kasih masalah, kadang-kadang Tuhan mau center di bagian lain dari kehidupan. Dengar baik-baik. Kalau Tuhan izinkan saudara punya persoalan, Tuhan mau center di bagian kehidupan lain dari hidup. Lalu muncul kata Hizkia, saya benar di mata Tuhan. Secara tadi saya bilang, secara fisik dia sakit, tapi secara rohani dia sungguh luar biasa. Pilih, saudara sehat, tapi hidupmu menyakiti hati Tuhan, atau saudara sakit, tapi di hadapan Tuhan engkau hidup menyenangkan Tuhan. Saya suruh saudara pilih. Saudara bilang, Pak Pendeta, saya tidak pilih dua-dua. Kalau saya suruh pilih satu saja, saya mau tanya saudara, kalau pilihan pertama adalah saudara sehat, tidak pernah sakit, tapi kondisi rohanimu kacau balau, itu nomor 1. Pilihan kedua adalah fisikmu sakit, tapi rohanimu luar biasa. Saudara pilih nomor 1 atau nomor 2? Harus kita pilih nomor 2. Harus kita pilih nomor 2. Maka saudara-saudara jangan lihat orang dari sehatnya saja. Sekarang kan orang kejar sehat, sehingga waktu dia sehat, dia melukai banyak orang. Waktu dia sehat, dia mengecewakan banyak orang. Dia sehat, dia mencuri banyak hal. Dia sehat, dia melakukan sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya kenal seseorang yang mabuk sejak kecil, dan menjelang kematiannya cukup parah. Tapi dia buka hati untuk Tuhan. Selama dia sehat, tidak peduli tentang Tuhan. Waktu dia mau di ujung kehidupannya, dia buka hati kepada Tuhan. Ini yang Paulus bilang di dalam Korintus, bahwa sekalipun manusia lahiriaku semakin merosot, tapi manusia batiniaku makin apa? Makin apa? Makin naik levelnya. Saudara-saudara, saya mau pesan saudara di tahun 2021, fisik boleh sehat, puji Tuhan. Anda lewat dari COVID, puji Tuhan. Tapi sebenarnya itu bukan tujuan Tuhan. Saudara tahu, kemarin istri saya ikut seminar kaum wanita nasional GISTIA se-Indonesia. Dan sebelum Ketua Umum Bapak Pendeta Budi Setiawan bicara, dia menyampaikan sekitar, bukan terlalu banyak pendeta-pendeta kami yang meninggal. Tapi saya berpikir begini, ternyata COVID tidak beda-bedakan. Lu pendeta atau tidak pendeta, lu majelis atau bukan. Karena itu jangan main-main dengan COVID. Tetapi saya dapat pesan yang lain. Mereka mati di ladang Tuhan. Ada seorang pendeta yang lagi heboh sekarang di video di YouTube, Pak Bolang, pendeta Bolang. Dia kena sakit diabetes. Jadi diabetesnya sangat tinggi. Jadi waktu dia khotbah, tiba-tiba dia terjatuh. Dia panggil jemaatnya, naik cepat ke atas mimbar, terlambat. Karena itu kalau saudara lihat saya ada, saya minta naik cepat. Waktu dia minta naik, ternyata dia jatuh. Setelah dicek, diabetesnya normal. Tes COVID-nya juga normal. Tapi kok mati? Memang sekali lagi dia sudah diabetes lama. Tapi saya secara renung-renung, dia mati dalam sebuah kehormatan. Dia melayani Tuhan. Mengerti maksud saya? Sakitnya tidak sembuh sampai dia mati. Saya tidak bilang bahwa Anda jangan berharap,
untuk sebuah mujizat dan kesembuhan atas saudara yang sakit. Tapi mau saya bilang begini, apa gunanya Anda sehat kalau engkau melukai hati Tuhan? Lebih baik saudara sakit, tapi hatimu tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Sekali lagi, lebih baik engkau sakit, tapi engkau tidak pernah menyakiti hati Tuhan. Tadi saya suka lagu tadi ya, Kak Kiki angkat tadi. Aku mau pilih, hidupku tidak lagi kompromi. Hidupku hanya satu, menyenangkan Tuhan. Ada amin, ada amin. Sekarang susah. Ya, saya dengar ada beberapa teman-teman pegawai yang sudah kena, tapi berita kalau disampaikan pasti orang ketakutan. Kenapa orang ketakutan? Karena COVID sedang melanda Kupang luar biasa. Saya tidak menakuti saudara, tapi saya begini. Kalaupun Tuhan izinkan sesuatu terjadi hidupmu, pastikan bahwa hidupmu sudah jauh lebih baik dari hari kemarin. Saya belum sempurna, Anda belum sempurna. Tapi dalam keadaan buruk, hidupmu harus jadi lebih baik. Pesan saya sederhana di poin 2 ini. Dengar baik-baik, pesan saya sederhana untuk khotbah poin yang kedua. Yaitu begini, sudah dengar kata ini. Keadaan di sekelilingmu boleh buruk, tapi keadaan kehidupan rohanimu tidak boleh buruk. Keadaan apapun, mau miskin, susah, melarat, itu bukan masalah. Yang masalah adalah saudara sehat, limpah harta, tapi hidupmu jauh dari Tuhan. Itu masalah. Itu masalah bagi Tuhan. Amin. Kalau saudara lihat Hizkia ini kurang apa? Kaya ya. Betul ya? Kaya ya. Tapi sayang, sakit. Bukankah kadang-kadang ada dalam hidup kita seperti ini? Di sisi lain orang lihat dia kaya, hebat, tapi di lain sisi ada di dalam dirinya sendiri Hizkia adalah sakit. Bukankah kadang-kadang mirip dengan kita? Kadang-kadang orang lihat kita seperti tersenyum, betul? Padahal di dalam Anda tidak tahu. Orang tidak tahu betapa menangisnya kita. Persis seperti Hizkia. Tapi Hizkia selalu memilih bukan keadaan fisik yang harus makin lebih baik, tapi keadaan di dalam, yaitu rohani kita harus jauh lebih baik. Harus jauh lebih baik. Nasaret, saya bangga Anda pakai emas di leher Anda. Saya bangga Anda menggunakan mobil-mobil baru. Saya bangga kalau Anda menggunakan motor-motor baru. Saya bangga kalau sudah menggunakan baju-baju baru. Sehingga beberapa ibu berburu di mana-mana tempat. Tidak ada di suku mana, kejar sampai di BTN. BTN tidak ada, kejar sampai Koning. Kemudian tidak ada, kejar sampai di Walafa. Walafa tidak ada, kejar sampai Bolong. Hanya itu dapat baju baru. Sekalipun pulang malam, yang penting bawa baju baru. Saya tidak larang, karena istri saya di dalamnya. Tapi maksud saya begini, keadaan fisik ini boleh baik, tapi keadaan rohani harus jauh lebih baik. Amin. Makin cinta Tuhan, makin mengasihi Tuhan, makin berapi-api untuk Tuhan. Amin. Saya tahu beberapa saudara cukup bergumul dengan penyakit Anda. Saya tahu itu tidak gampang. Saya tahu itu susah. Tapi keadaan itu tidak boleh menghancurkan rohanimu. Kan ada orang begitu toh, kecewa Tuhan tidak dengar, tidak sembuhkan dia tubuh, dia kecewa sama Tuhan dan dia pergi. Hizkia tidak punya kesempatan untuk kecewa sama Tuhan. Bagi Hizkia, sakit adalah saat dia bangun rohaninya makin dahsyat. Terakhir kita berdoa. Terakhir dan kita berdoa. Terakhir dan kita berdoa. Saat keadaan sekeliling Anda makin memburuk, semangat hidupmu harus makin lebih baik. Semangat hidupmu makin harus lebih baik. Saudara lihat ayat yang keempat tadi dikatakan, atau lebih ayat 4 atau 5 lah. 5 lah. Pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud, Bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air mata. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun. Kata 15 tahun, saudara garis bawahi kata itu. Apa itu 15 tahun? Atau makna 15 tahun? Di poin ketiga saya bilang, saat keadaan sekeliling makin memburuk, maka semangat hidupmu harus semakin baik. Kenapa semangatmu harus semakin baik? Saya tulis begini saudara-saudara. Kadang-kadang orang yang memiliki semangat pengharapan untuk hidup
adalah orang-orang yang pernah diizinkan Tuhan berada dalam situasi kehilangan harapan. Saudara dengar Bapak, ini saya tulis begini. Saya berharap saudara paham kata-kata ini. Ini kata penuh makna. Kadang-kadang orang-orang yang memiliki semangat pengharapan untuk hidup adalah orang-orang yang pernah diizinkan Tuhan berada dalam situasi kehilangan harapan. Saudara tahu, sebelum Tuhan berjanji memberi harapan itu 15 tahun dia akan ditambahkan umur, dia sempat pada kondisi kritis. Ya, terbalik dengan janji Tuhan 15 tahun dia tak kasih bonus umur. Dia krisis, dia hampir mati. Tapi di situ ketika dia taruh pengharapan kepada Tuhan, maka ini jawaban saya adalah kadang Tuhan memberi harapan kepada orang yang justru harus pernah mengalami kehilangan harapan. Jadi kalau saudara bilang sama saya, Bapak Pendeta, betul Pak Pendeta omong enak, tapi saya yang alami, saya tidak bisa lihat kebaikan Tuhan. Nah itu yang saya bilang, di tengah krisis ini, orang yang paling punya kesempatan dapat harapan adalah orang yang kehilangan harapan. Saya kasih contoh. Kalau Anda tidak sakit, Anda tidak pernah ketemu dokter. Betul ya? Kalau Anda tidak lapar, Anda tidak akan cari makan. Sedekat apapun makanan itu, kalau Anda tidak lapar, Anda tidak cari. Kenapa Tuhan harus memberi harapan? Sebab pada waktu engkau hilang harapan, sebenarnya engkau sedang dekat dengan harapan itu sendiri. Sekali lagi waktu engkau kehilangan harapan, engkau sedang dekat dengan harapan itu sendiri. Mengerti dong saya sampai sini? Tuhan kasih harapan setelah dia kehilangan harapan. Ini adalah kata-kata terakhir dia, dikasih kesempatan kata terakhir karena besok atau lusa dia mati. Tapi Tuhan muncul dengan pengharapan. Kepada siapa? Kepada dia yang sedang kehilangan harapan. Saya tidak tahu apakah saudara benar sedang kehilangan harapan. Tahu sejauh. Saya takut suamimu tahu. Tahu sejauh. Tapi Tuhan tahu. Amin. Ada apa? Selalu hidup ini selalu ada harapan. Nah, tadi saya bilang bahwa COVID ini bikin bunuh banyak hal. Tadi nyungsep yang tadi digunakan oleh teman saya, nyungsep. Dia porak-porandakan semua. Tapi tahukah Anda bahwa COVID telah memberi Anda jalan keluar terbaik? Katanya, COVID ini kan, saya baca ada sekitar berapa juta orang sudah di PHK ya. Salah satu adalah punyanya Ramayana. Kalau saudara masuk dari kota Kupang kan, dulu kan mulai dari depan sampai belakang orang penuh. Sekarang bisa satu tempat orang bisa luas itu hanya bisa satu orang yang jaga. Dulu ada jalan ke sini ketemu wanita, jalan ke sini ketemu pria. Sekarang itu udah karena ada perampingan luar biasa. Karena apa? Karena COVID telah menghancurkan segala sesuatu. Tapi rupanya Tuhan kasih kita seperti Yesaya tadi. Ingat. Waktu Yesaya dapat berita, Alkitab bilang apa? Dia memalingkan wajahnya kemana? Ke dinding. Orang yang punya harapan selalu melihat hal-hal di luar masalah itu. Dia selalu punya sisi lain dari penglihatan orang lain. Dengar baik-baik. Orang yang penuh pengharapan dalam hidupnya bukan orang yang tidak ada masalah, tapi orang yang selalu mengambil kesempatan untuk melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Waktu dia sakit, itu kan parah. Tadi saya bilang, kemungkinan mau balik badan saya tidak bisa. Tapi dia pun semangat hidup itu tinggi. Sampai dia sempat balik badan untuk lihat ke dinding. Kalau saudara pernah kena penyakit cacar air, saudara pernah? Saya pernah kena cacar air. Kalau saudara sudah posisi tidur bagaimana? Jangan balik. Kali itu kan seperti bengkak-bengkak yang berisi air. Jadi kalau saudara tidur begini, jangan balik. Kalau rasa enak begini, gini. Karena kalau saudara balik, saudara seperti orang punya bisul dikasih kempes lagi. Itu sakit luar biasa, menderita luar biasa. Nah bayangkan Yesaya, kalau dia tidak punya semangat hidup, jangankan bilang dia bangun, balik pun tidak bisa. Saudara lihat orang-orang di rumah sakit kalau sakit banyak, siapa yang balik dia? Bidan. Bapak, balik badannya kita mau ganti pergi. Itu sebabnya waktu dia mati, saudara jangan bilang Bapak PT terlalu berat, keseringan tubuh dulu. Karena
Karena saya heran orang Kristen ini bisa kasih suruh Bapak tua kasih ringan tubuh. Lu kira Bapak tua pernah belajar ilmu meringankan tubuh di mana? Waktu dia sakit, orang yang bola-balik dia. Tapi kita, Bapak kasih ringan tubuh, ketemu angkat pindah dari tempat tidur di PT. Dasar Bapak tua sudah 80, sudah tidak bisa bikin ringankan tubuh. Kecuali dia berat 20 kilo, angkat saja. Tidak usah berdoa minta meringankan tubuh. Kalau dia 100 kilo, tetap 100 kilo. Saya tidak tahu ini benar tidak. Katanya, kalau orang mati katanya tambah berat. Betul kah? Betul tidak? Katanya orang kalau sudah makin mati katanya tambah berat. Kalau Anda tidak percaya, cobalah. Tapi maksud saya begini saudara, saya mau tutup sekalian. Begini, intinya begini. Hidup ini perlu semangat. Semangat itu penting. Semangat membuat engkau dapat melihat sisi yang lain dari kehidupan saudara. Nah, beberapa survei mengatakan begini, kalau saudara susah di masa begini, khusus ibu-ibu yang lagi doi sudah ada, katanya ini usaha paling bagus di tengah COVID. Jadi kalau orang lain perusahaan ditutup, ruko ditutup, bisnis ditutup, katanya ini peluang Anda. Anda berkata, saya tidak punya modal besar. Ini yang paling gampang pada waktu COVID. Selalu ada harapan bagi mereka yang semangat. Satu, pertanian. Saudara ke rumah saya pepaya semua. Dari mulai ruang dari depan sampai belakang pepaya semua. Kenapa? Kalau tidak ada minimal di daun pepaya berlaku. Daun pepaya habis dia pun buah hantar. Dia pun buah habis dia pun bunga hantar. Selalu ada harapan. Amin. Kan sudah bilang saudara makan kosong. Tanam pepaya. Ada pertanian katanya tidak berdampak banyak dengan COVID. Pertanian. Makanya lihat sekarang kan gubernur lagi bikin pertanian apapun tanam habis hasil. Kenapa? Karena ini yang paling menolong seluruh negara, seluruh dunia. Paling tolong pertama adalah pertanian. Bagaimana dengan saya punya halaman tidak ada? Saya tidak tahu juga. Tapi yang kedua, online. Perdagangan online, e-commerce. Sudah lihat sekarang serba online. Ini pulang saya pada mau online. Saya bilang online jam 5 tempat orang ibadah mati. Tidak boleh online. Karena nanti orang bingung antara ibadah dan fix. Mengerti maksud saya? Ibadah online ini lagi laku-lakunya. Apa saja bikin online, saudara tidak usah buang. Sekarang apa saja laku. Lihat gelas tidak pakai lagi, kasih naik. Cuci dia bersih-bersih. Gelas dari nenek moyang. Kasih naik. Asal saudara jangan pakai handuk. Sudah kasih kado buat saudara. Ini dari zaman Adam dan Hawa. Saudara dapat kutub besar. Semua sedang berfungsi online, ibadah online, betul ya? Hanya makan yang belum online. Pesta sudah online, bukan ya? Betul loh? Ibadah online, pesta online. Kemarin salah satu sekolah bikin Natal online. Sehingga anak-anak kasihan. Saya lihat ada satu anak yang berdiri di depan TV. Kalau dia ikut ibadah, saya pikir beri kasihan ya. Kita masih dikasih izin belum online. Outside kan, ibadah bahasanya. Pergunakan dengan baik. Semangat. Tidak ada kata amin. Internet adalah peluang bisnis paling bagus. Internet. Makanya sudah lihat semua perusahaan Nyongsel, Telkom, Telkomsel, XL, Simpati. Lihat saja bos XL jadi belakang. Tidak kenal. Kenapa? Karena orang butuh. Gitu kan? COVID boleh ada, tapi kuliah online. Internet itu berlaku luar biasa. Ini kalau saudara-saudara punya berkat, jualah pulsa. Tidak ada sambutan sama sekali. Bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Doi tidak ada. Sekarang ini lagi laku itu bisnis yang berhubungan dengan kesehatan. Apa saja? Saudara dulu minyak kayu putih itu kalau orang pakai katanya nenek-nenek yang pakai atau orang penyakit. Jadi kalau saudara naik satu susah lagi nih gitu.
Tapi sekarang minyak kayu putih dicari. Kenapa? Katanya kok bisa meringankan gejala COVID. Siapa yang punya minyak kayu putih di rumah? Mungkin itu cara Tuhan berbisnis. Yang kedua, masker. Dulu masker tidak peduli. Saya dengan istri sering ke Kapan. Sampai di Kapan kami lihat orang belanja di depan keponakan saya. Wah, saya bilang sama istri saya, kira-kira ketemu bisnis apa? Murah, meriah, tapi jalan. Otak istri saya ini mungkin kan ada, dia pun Cina, langsung dia tangkap. Masker, saya bilang mantap. Jadi kapan mulai? Segera. Jadi kami sudah sering kirim masker. Titip saja, lumayan. Tidak banyak, tapi lumayan dapat uang pulsa. Nah, lu bawa masker itu pada waktu, apalagi kalau bawa masker lebih, saya bilang masker pada waktu di depan polisi dan di belakang polisi itu beda harganya. Kalau ada orang lupa bawa, dia pas lewat polisi sudah tahu berapapun dia bayar. Karena itu kemana-mana bawalah masker. Ada. Maksudnya gini, hidup ini sebenarnya tidak susah. Tuhan kasih kita ide-ide. Amin. Amin. Saya suka dengan Mama Cici. Beliau ini selalu lihat apa saja uang. Saya suka orang begini. Apa saja uang. Beliau lewat-lewat, kami jalan-jalan lewat. Wah ini nih, kue balai gulanya di Bali ini sudah. Jadi waktu beliau pergi ke Bali beberapa hari saja, orang kalau pergi itu liburan. Beliau tidak ada liburan. Beliau bola balik ini kue balai gula ini. Kalau orang bilang, Mama Cici, kau tahu datang siang? Tidak apa-apa, ini kesempatan. Jadi pulang dari sini, ini beliau ada bawa sejumlah barang-barang. Saya tahu bahwa beliau tidak pakai semua, pasti ada yang ditawarkan di roti lagi. Saudara pikir, ini sesuatu, Tuhan kasih kita hidup ini. Ada amin. Yang kelima, penggolahan makanan. Saudara-saudara yang pintar-pintar masak daging babi, saya sudah bilang, jangan hanya jago orang puji dan makan puji saja. Kita ini habis dimakan puji saja. Makan mama makanan hebat luar biasa. Pas Natal tahun baru itu, keponakan saya makan, istri saya pun sambal. Kalau dia bilang, Bapak, Mama ini punya karun yang bikin sambal. Kenapa beliau tidak bikin sambal? Makanan lalu jual. Saya bilang, omong langsung saja. Mengerti? Sampai Tuhan kasih kita karunia banyak. Saudara yang masak enak itu, tapi saudara yang masak tidak enak, jangan coba-coba buka bisnis. Saudara cukup dapat karunia menikmati. Yang terakhir saya sampaikan kepada saudara, bisnis yang paling bagus adalah jasa. Saudara orang, maaf, saya tidak meremehkan saudara, tapi jasa adalah salah satu bentuk cari uang paling gampang. Sekarang ini kan orang lagi cari bantuan ya. Makanya itu Grab itu ada macam-macam, ada Grab Food, ada lagi Grab Express, ada lagi. Ada satu yang sebenarnya sampai hari ini saya belum lihat ya. Grab kerja orang pulang rumah itu. Belum ya? Di sini belum ada ya. Kalau ada saya rencana sekali-sekali minta. Grab cuci saya pun gudang. Saya yakin pulang dia bilang tobat. Maksudnya gudang sebelah situ sudah parah luar biasa. Tapi memang saya adalah hidup ini jangan selalu melihat yang buruk. Selalu lihat ada mata-mata yang Tuhan kasih untuk melihat tempat-tempat untuk kita dapat harapan di sana. Hizkia melakukannya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa, saudaraku yang diberkati Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri.